Pak. Rizky mabuk-mabukan terus masuk ke kamar ibu sudah cukup lama juga. Rizky, lo tenang dulu, jangan kayak gini. Gimana gue relax? Rizky, udah gila? Nggak takut bokap masuk? Kakak baik gue, dikurung 10 tahun sekarang giliran lo hidup enak. Sekar Wiratama diam aja di sini baik-baik. Besok ada yang bisa lo nikmatin. Andai bukan wajah ini, mirip nyokap murahan lo, mana mungkin sepupu gue suka sama lo yang bisu ini. Gue saranin, jangan coba-coba macem-macem. Kalau enggak, gue bisa ketemu lo kapan saja. Kakak gembok kaki ini nggak cuma bisa ngelacak posisi, tapi ada listriknya juga. Kalau lo nggak durut bakal kayak sekarang nih. Pelayanannya harus benar, baru terpikir mindahin kamu dari basement. Kalau enggak, siap-siap aja mati busuk di situ jadi makanan tikus. Mandi yang bersih, siapin buat pesta lamaran besok. Dikasih ke Pak Henry Pratama yang udah tua itu. Benar-benar seperti yang ku mau. 10 tahun sudah kalian bikin nyokap gue mati. Saatnya ambil harta keluarga gue. Gue balas semuanya. Pemburu terbaik biasanya muncul dengan tampang mangsa. Berpikir gembok kaki bisa kontrol gue. Kalian sama sekali nggak ngerti siapa gue. Daripada nikah sama om-om tua itu, mending cari cowok yang gue suka, biar gue bisa nikmatin hidup sekali aja dengan bebas. Wah, siapa tuh? Ganteng banget. Itu Rizky Pratama, kan? Lagi jadi, Rizky Pratama, pewaris Pratama Corp yang terkenal di kota. Tuan muda Rizky, senang bisa ketemu. Mau minum bareng nggak? Siapapun yang suruh lo awasi gue, mending lupain aja niat lo. Lagi pula, aku benci semua yang palsu, termasuk payudara palsumu. Ayo, Mbak. Tuan Rizky bukan cowok sembarangan. Badan ini lumayan, ya udah dia aja. Prinsip berguru nomor 1, harus sabar dan gigih. Pilih timing yang pas. Dapat buruannya langsung. Bisu ya? Maaf, aku gak minat. Mbak ini, kemampuannya buat godain orang lumayan juga. Pelan-pelan dong. Mau lebih keras ya? Sakit, pelanin dikit. Akhirnya kamu bicara. Aneh banget. Kenapa Sekar Wiratama susah ditemukan? Ini jaringan hotelnya emang jelek banget. Apakah Sekar Wiratama licik? Pakai cara apa lagi? Jangan buat om menunggu, ini kan pesta lamaran. Jika dia marah, kita nggak bakal sanggup tanggung. Cari. Bolak-balik seluruh hotel juga, harus ketemu cewek itu. Gue ingin banget kasih dia pelajaran. Aku sudah tahu lokasinya. Tapi kok dia ada di lantai paling atas ya?
Nama lo siapa? Prinsip berburu kedua, harus bisa kendalikan diri, jangan bergantung pada mangsa. Santai saja, cuma semalam. Nama nggak penting. Langsung pergi setelah tidur. Kamu hebat semalam. Ini hadiah buatmu. Beri nomor kontakmu? Ya. Mas, kita kan sama-sama udah dewasa. Masa lo nggak sanggup bayar tidur sama gue? Yang kemarin udah lewat. Kedepannya kita nggak bakal ketemu lagi. Pak Henry cari kamu, Mas Rizky. Tahu kop. Mas Rizky, biasanya lo nggak izinin cewek naik ranjang, kan? Gue bakal cari tahu siapa sebenarnya mbak itu. Malam ini, gue harus tahu dia itu siapa. Lokasinya jelas di sini. Di mana Sekar? Jangan sampai ketemu dia. Mbak, maaf ya. Biar gue bantu bersihin. Dasar perempuan gak tahu malu. Pagi-pagi udah ngapain? Gue mau ke toilet, tapi nyasar. Nyasar? Kamar hotel lo gak ada toilet? Gue yakin lo cuma mau cari perhatian. Anak persis kayak ibunya, ya. Nyokap lo juga nggak tahu diri, lo niru dia. Kalau lo liatin gue pakai tatapan kayak gitu lagi, gue bakal cungkil mata lo. Sayang, kan sudah dibilang jangan kena muka. Om lo peduli banget sama muka ini. Santai aja, gue gak pakai tenaga. Cepetan ganti baju, jangan buat sepupu gue nunggu lama, bisa marah. Pak Henry Pratama sangat peduli. Mending kita manfaatin aja. Pak Henry datang. Pak Henry tiba. Pak Henry. Selamat, Pak Henry. Pak Henry. Hebat. Maaf. Selamat, Pak Henry. Selamat, Pak Henry. Kak, akhirnya lo datang juga. Di mana Sekar? Miss Sekar sudah datang. Muka lo kenapa? Ini bukan tentang adik gue, Putri. Dia nggak sengaja. Salah gue sendiri, nggak hati-hati. Lo asal nuduh aja. Om, gue. Gue nggak. Gue selalu adil kalau ngurus masalah. Ngomong, tangan siapa yang salah? Siap terima hukuman. Putri itu masih polos, belum paham. Maafkan dia kali ini, ya. Sekar Wiratama itu sangat licik, padahal kita nggak pernah nyentuh dia. Saya sudah mengajar, jadi tidak usah ikut campur. Ibu Utami Pratama bawa anak cewek yang cuma numpang. Siap-siap aja masuk neraka. Kali ini gue maafinmu. Sekar. Gue udah pesen gaun paling mewah sekota pelabuhan. Sebulan lagi, kamu akan jadi pengantin tercantik di sini. Halo, Tuan. Rizky sudah tiba. Sekar hari ini gue mau kenalin secara resmi. Satu-satunya anak gue, Rizky Pratama. Rizky, ini bakal jadi ibu tiri lo ke depannya Sekar Wiratama. Kok dia? Mari makan bersama. Penipu. Rizky, lo kenal sama Sekar nggak?
Kayaknya gue pernah lihat Mbak Sekar sebelumnya. Gue belum pernah ketemu dia. Tapi orang yang gue bisa ngobrol tuh. Rizky, hari ini berapa lamaran nih? Kita sekarang jadi keluarga. Lo bakal jagain Sekar kayak lo jagain nyokap lo nggak? Tentu aja. Apakah Bu Pratama akan anggap gue sebagai anak sendiri? Sekar, apa pendapatmu? Sebenarnya dia mau ngapain sih? Tenang aja. Mari kita minum bersama. Mama Tiri. Mbak Sekar, ada yang sakit? Maaf ya. Gue ajak Rizky buat bersihin diri sebentar. Silakan. Pak, gue berangkat dulu ya. Bro, orangnya sudah kuantar ke sini. Itu cincin zamrud yang lo kasih ke gue. Kapan bisa gue ambil? Ambil aja di kamar gue. Ya, Makasih, bro. Tapi, bro, lo juga aneh sih. Main-main doang. Ngapain beneran mau nikahin cewek bisu itu? Lo nikahin anak tiri gue jadi istri, lo nggak jijik apa? gue emang sengaja mau dia tetap ada di dekat gue. Kalau dia tahu kita penyebab kematian Ibu Maya Permata, gimana? Anak itu nggak boleh tahu kebenarannya. Pastikan dia tidak akan tahu. Sebenarnya lo mau apa sih? Gue harus nanya balik ke lo. Pura-pura bisu, tidur sama gue. Sekarang jadi Bu Pratama. Kalung ini juga. Orang biasa mana mampu beli ini? Siapa kamu sebenarnya? Tadi Tuan Muda Rizky di bawah meja gangguin gue, cuma buat nanya semua ini. Tuan Muda Rizky penasaran banget sama gue. Berarti urusan kita. Kamu harus lebih rahasia. Bagaimana kalau rahasia bocor? Rizky sangat antusias. Kalau bokap tahu, kamu yang akan bermasalah. Waktu lo godain gue dulu, kamu gak merasa lebih tua, kan? Sekarang Sekar berpura-pura apa? Gimana kalau Tuan Muda Rizky lihat ini aja? Kamu ketahuan di foto diam-diam. Lumayan jago juga ya. Apakah ayahmu mengajarimu? Semakin cantik cewek, makin jago nipunya ya. Kamu juga secantik ini. Kena foto juga, ya? Aku nggak bisa lihat mukanya. Kak Rizky, kalian di dalam nggak? Jangan sampai ketahuan. Bantuin gue sebentar. Barusan gue dengar suara cewek ngobrol. Itu lo ya, Kak? Dengar suara cewek dari dalam tadi. Itu lo yang ngomong ya? Dia lagi telepon, pakai speaker. Gimana mungkin gue ngomong? Bersihin noda aja lama banget. Lo sengaja mau godain sepupu gue, ya? Menurut gue sih, lo cuma mau berduaan sama dia, biar gampang godain dia. Lo masih nggak ngaku? Sepupu cewek? Tadi gue telepon pacar pakai speaker terus. Suara perempuan itu wajar, kan?
Selesai bersih-bersih, segera kembali ke ruang pesta. Mama dan Om menunggu. Beraninya bikin gue malu. Wah, udah jadi istri kakak gue, masih aja nggak bisa dieng. Putri, cepat ambil kunci borgomu, beri ke Om. Kak, nanti kalau dia nggak nurut, pakai aja itu, biar dia kapok. Makanannya cukup untuk hari ini saja. Cuma rasa sakit. Selalu ingetin gue balas dendam. Kenapa datang? Lo kan tinggal di rumah gue. Biasanya lo nyakitin diri buat lepasin borgol. Kalau sakit, gigit aja gue. Saya takkan berterima kasih. Aku cuma gear tadi. Tapi kartu ini lo pegang aja. Hidup lo ada di tangan lo sendiri. Sekar sebenarnya dari hati juga pengen makasih ke gue. Sekar juga lo panggil gitu. Emang kita sedikit itu? Tuan Muda Rizky. Sekar. Sekar. Jika Tuan Muda Rizky dan Ibu Pratama baru masuk rumah, bokap lo nemuin mereka tidur bareng. Pasti bakal seru banget tuh kejadiannya. Ibu Pratama yang baru ternyata bisa bicara. Kalau bokap gue tahu juga pasti makin rame deh. Mari kita buat kesepakatan baru lagi. Kucing malas kecil. Udah bangun ya ayo, kita turun makan. Apa? Utang judi? Gue paham. Hari ini lo lumayan rapi juga. Menurut gue, mending pecat aja semua art, dulu Sekar juga kerjain kayak gini. Cewek usil kayak kamu perlu dikasih pelajaran. Tunggu dulu. Apa isi tas lo itu? Nggak ada apa-apa kok, kak itu lo yang kakak suruh gue ambil cincin zamrud itu. Aku maksud tas satunya. Bukan milikku. Pak, apakah ini berlian dari brankas Anda? Kok bisa ada di tas tante kecil? Jangan jadi orang yang terlalu tamak, Ibu Utami. Gue cuma janji kasih zamrud nenek lo. Dengar? Kakak nggak ambil.
Gue cuma ambil zambut nenek, yang lain gak gue sentuh. Masih berani bilang gak nyolong? Telepon utang judi lo semua ke gue. Kalian berdua cocok, selalu sembunyi di rumah pertama, gak berani pulang. Keluar, yuk. Kakak, gue dijebak. Pasti dia. Dasar cewek gak tahu diri. Lo pasti nyolong permata, terus mau nuduh gue. Gue. Ibu Utami Pratama, mulai hari ini, kamu dan Putri Wiratama harus segera tinggalkan rumah pertama. Diusir dari rumah itu baru awal. Utami Pratama, gue bakal bikin lo gak punya apa-apa. Sekar, selama ini lo udah banyak menderita. Jangan urus pekerjaan rumah lagi, ada pembantu yang siap membantu. Rizky, Pak. ajak mama tirimu beli baju yang layak. Sekalian coba gaun pengantin juga, ya. Siap, Pak. Tadi lo lumayan oke juga. Sekarang gue bakal hapus videonya. Tunggu. Gue mau beli videonya, bayar berapa aja, biar bisa gue nikmatin sendiri. Tak disangka selera Tuan Muda Rizky juga begini. Berani rekam, berani tunjukin ke orang lain. Sudut video kamu unik banget. Lebih hebat dari sutradara pro. Tuan Rizky mau ubah pikiran sekarang? Berpura-pura jadi cewek bisu di depan orang, tapi bisa aja tiba-tiba kasih kalung berlian mahal. Ingin jadi Bu Henry Pratama. Pasti ada tujuan lain kan? Jangan gugup, Sekar. Setuju satu hal sama aku. Aku simpan rahasiamu. Minta aja sesukamu. Saya tak mau uang. Aku mau kamu temani. Otak lo isinya mesum semua ya. Oke, boleh aja. Asal Tuan Rizky nggak ganggu jalan saya. Apapun bisa diatur, soalnya siapapun yang halangin gue, pasti bakal gue singkirin satu persatu. Bagaimana jika kita Sarah? Rizky, jangan bercanda terus. Gak percaya? Kita taruhan aja. Akhirnya pasti mengejutkan. Semua kenangan spesialmu itu pasti jadi milikku. Rizky yakin mau taruhan? Soalnya ada beberapa permainan, begitu dimulai, gak bakal bisa berhenti lagi. Sedang di luar. Seru banget di luar, kan? Jangan nengok, terus cium gue aja. Mobil ini keren. Kok bisa jadi begini? Sekar buang kalung safir mahal tanpa ragu. Memang berani. Barang gue. Terserah mau dipakai gimana juga. Rencana misi Sekar gue juga ikut dijebani. Kerja sama kita tadi lancar banget, kan? Menurut gue, pasti mau lihat Putri Wiratama malu, kan? Apa lo mau buang gue setelah manfaatin? Tidak mungkin lah. Soalnya lo masih ada gunanya buat gue. Putri Wiratama, selamat datang di jebakanku. Rob ini kalau benangnya lepas, jual darah pun tak cukup untuk ganti rugi. Suka nggak?
Biasa saja kok. Gak suka? Buang aja. Baju pesta ini pesanan khusus dari Pak Henry Pratama, bos Pratama Corp, buat istrinya, lo. Kalian gila ya? Maaf, saya belum ajari anak buah dengan baik. Kenapa masih bengong? Pewaris Pratama Corp. Sudah minta maaf ke Pak Henry? Semua ini kan pesanan khusus untuk istri Pak Henry. Kalau sampai pacarnya Tuan Muda Rizky ngerusak. Lo, ulangi sekali lagi. Pesanan khusus buat istrinya Bapak Henry Pratama. Lanjut. Pacarnya Tuan Muda Rizky. Itu istri Pak Henry Pratama, jangan sembarang bicara. Kali ini gue maafin. Pergilah. Istri Pak Henry Pratama awet muda sekali, ya. Cobalah dulu, ada beberapa. Kasih gue yang itu. Gaun itu pesanan khusus dari Pak Henry Pratama. Kalau ayahku belum sempat menikah, aku harus coba dulu untuk dia. Pakaian ini kurang pas. Lo sop tahu aja. Jelas dong. Pastikan ada ruang 2 jari di dada. Pinggangnya persempit 1 inci. Baju ini juga nggak cocok buat lo. Soalnya yang seharusnya pakai itu bokap lo. Tapi gimana pun juga, aku tetap merasa kita cocok. Betul kan, Bu Pratama? Bu Pratama, orang yang dengar, bisa-bisa gue nikah sama Pak Henry. Atau sama lo, Rizky. Lebih suka kalau kamu yang manggil. Mama tiri. Namun, kalau nggak mau nikah sama bokap gue, mudah sekali itu. Jadi, sebenarnya alasannya. Itu apa sih? Pak Henry Pratama kalau marah, seluruh kota pelabuhan bisa geger. Aku nggak mau nikah sama dia. Masa harus sama kamu? Penipu. Percaya atau tidak? Kalau lo butuh duit, aku bisa beri lebih lagi. Kalau yang lo mau bukan duit, berarti cuma gue yang bisa bantu lo. Gue mau foto dulu. Lo keluar dulu, ya. Ibu Utami Pratama sangat cantik. Tolong bantu ibu, pegang tangannya. Ya, mari kita coba cahaya dan sudut untuk foto. Aku mau ganti baju. Kenapa masih di sini? Sudah kasih tahu keputusan lo? Kapan Pratama Corp ganti pemilik? Kalau iya, gue pikir lagi. Ngapain sih? Lo juga nggak akan pergi. Semua yang perlu udah lo lihat. Aku nggak mau buang waktu, mau ganti baju lagi. Kak. Tahan, Kak. Gue pasti bakal selamatin lo. Kak. Kak. Pratama Corporation demi desain itu. Nggak bakal lepasin gue. Yang paling gue sesali itu anak gue. Gue udah berjuang cerai, tapi nggak bisa bawa Cempaka pergi. Mau mereka sembunyiin Cempaka dimanapun, gue pasti bakal nemuin dia. Anggap gue kakak lo beneran. Tinggalin dendam itu. Hidup baik-baik aja. Kak. Jangan. Ngapain lo? Asal tato ini, Apa urusannya sama lo? motif ini digambar teman gue. Ini cuma gambar burung phoenix biasa.
Kenapa Tuan Muda Rizky panik? Skill Rizky buat dekati cewek lebih buruk dari teknik ciumanmu. Jawab gue. Gue beneran lihat Sekar Wiratama. Mereka ciuman, lalu masuk ke toko gaun pengantin bersama. Yakin gak salah lihat? Sekar Wiratama ada di sini. Mungkin mereka masih di dalam. Gimana dong? Paling orang-orang tahu. Malam sebelum lu tunangan sama bokap gue, lo godain anak tirinya buat tidur bareng. Masih sempat bercanda ya? Tenang aja. Posisi kamu sebagai Bu Pratama tetap aman. Kalian ngapain kesini? Ini. Gue jelas lihat dia ciuman sama cowok lalu masuk sini. Jangan-jangan lo salah lihat, Dek. Gue yakin banget, semua pegawai toko bisa jadi saksi. Saksi apa? Saya minta Rizky temani Sekar coba gaun. Anak sendiri tega hianati bapaknya, jadi mikir apa? Ini kalung peninggalan nyokap gue. Kok bisa ada di lo? Ini. Gue tahu kok lo nggak suka sama gue, Dek. Tapi bagaimanapun juga, ini satu-satunya barang peninggalan nyokap gue. Lo. Dia yang menjebak gue. Lo nyakitin nyokap gue aja belum cukup. Gue. Ayahmu, Pak Didi, sudah lama meninggal. Sifat bego ini emang turun ke lo. Adik lo benci, tapi om lo sayang sama gue. Makanya lo fitnah gue kayak gini. Kenapa kamu mewakili Pratama Corporation? Desain perhiasanmu mirip banget dengan ini. 10 tahun lalu, nyokap gue juga bawa kalung ini. Mewakili Pratama Corporation ikut lomba. Dan menang juara 1. Putri Wiratama. Lomba desain kali ini lo nggak usah ikut. Balik sana, merenung di kamar. Sudah cukup di sini? Apakah aku perlu menjemputmu? Rizky. Ibu Tami harus turun. Muka lo tebal juga ya. Gue udah curiga, kalau mahal kok dibuang. Lo emang udah niat dari awal. Mulut lo cerewet. Rasa ingin tahu kadang berbahaya. Makanya kakak Maya susah nemuin kamu. Ternyata lo udah ganti nama. Duduk. Aku minta Rizky temani kamu. Dia kemana? Gue juga nggak tahu. Rizky anaknya, jantungnya pernah dioperasi kecil. Mereka pindah ke AS. Sudah lebih dari 20 tahun gak ketemu dia. Sekarang dia jadi anak bandel kayak gini. Di tubuh Rizky Pratama, tak ada bekas operasi. Apa jangan-jangan identitasnya bermasalah? Sekar, kita bentar lagi mau nikah. Perut lo juga harus kuat, ya. Baru dengar Ibu Utami dan Rizky ngomongin kue enak di toko, Pak Henry Pratama, coba aja. Ibu mulai ngobrol nih. Pak Henry Pratama, Anda beruntung punya istri secantik ini, ya. Manajer toko. Ibu Tami tadi nggak bilang apa-apa. Manajer toko sering lupa orang. Tadi gue nyelutuk aja. Lo kemana aja? Tadi gue habis nganter orang, lalu ke toko perhiasan ambil cincin. Kasirnya sakit, jadi gue lama di sana. Ibu Tami Pratama gak marah kan? Sekar, sini. Kita coba cincinnya dulu yuk. Cincin pilihan ayah cocok banget sama Sekar.
Baik, gue paham. Proyek itu lo urus aja, ya? Gue tahu kok. Beres, bantu lagi ya. Kamu segitu gak suka habisin waktu sama aku? Pasti kamu tahu jawabannya. Baiklah, suruh dia telepon saya. Hari ini bukan salah gue. Sudah ketahuan sama Pak Henry Pratama. Nanti gue bilang. Laporkan ke saya rencana kerja 6 bulan ke depan. Hari ini gue nemuin ini di ruang ganti. Rencana akuisisi. Rizky, rencana aksi akuisisi bulan ini ada di mana? Bapak, saya kirim dari kantor malam ini. Oke. Oke. Pakai dan tunjukkan. Fokus checkpoint keempat, ya. Setelah cek, segera hubungi aku. Cempaka. Itu lo, kan? Besok aja. Jangan buat dari. Besok, aku bilang. Pak Henry, Tunggu dulu. Ini apaan? ini kertas dari kamar Mbak Sekal. Gue buang dulu, ya. Sekar, ini gambar lo, ya. Cuma coretan iseng aja kok. Rezeki gue lagi bagus banget. Karena Putri Wiratama absen, sebaiknya kamu yang menggantikannya. Penghargaan emas untuk desain perhiasan ini harus jadi milik Pratama Corporation. Ayo pergi. Sudah kulakukan semua sesuai perintahmu, Sekal. Putri Wiratama jadi tak bisa ikut lomba. Suruh pembantu kirim desain ke Pak Henry Pratama. Pura-pura nggak tahu biar dapat peluang. Sekarang emang jago banget sih. Kenapa kamu repot-repot begini? Masuk perlahan ke keluarga Pratama. Atau balas dendam buat siapa? Gue emang gak tahu lo dapet info dari mana tentang nama asli gue, tapi yang gue tahu, siapapun yang halangin jalan gue bakalan kena akibatnya. Akibatnya gimana? Bisanya, lo itu bukan anak kandungnya Pak Henry Pratama. Seorang anak palsu yang diinginkan cuma dua hal. Uangnya Pak Henry Pratama, atau nyawanya Pak Henry Pratama. Kamu pilih apa? Kamu emang cerdas banget ya. Gue sepintar apapun. Masih belum bisa tebak nama asli Rizky. Gue Irfan Permata. Nama itu dari ibu kamu. Diam, ada orang datang. Gimana? Orangnya belum pergi ya? Udah pergi. Kenapa belum lepasin? Gak mau. Apa yang barusan? Biar gue lihat cara lo mainin trik. Baru aja gue mau bilang ini nih yang namanya trik. Terus. Yang ini gimana? Sekar, kamu sadar nggak? Sekar Wiratama, lo berani mainin gue. Ini namanya balas dendam. Ubah baju ini. Ini baju mama. Lo tahu nggak?
Bagian dari kamu yang mirip mama ada di matamu. Kita kan udah nikah. Ingat, lo cuma ibu tirinya dia. Apa gue harus berkorban hari ini? Rizky itu pemuda dengan semangat membara. Kedepannya, jangan terlalu dekat sama dia. Halo, ada masalah sama barang di pelabuhan? Nanti malam acara pameran desain, dandan yang rapi. Jangan bikin gue malu. Sudah puas lihat? Trik pengalihan ini dipakai lagi. Dia pasti curiga. Gue tahu. Aku ada cara. Aku butuh bantuanmu. Gue minum buat lo. Hari ini si Bisu tampil lumayan, kayak manusia. Pak Agus Hartono, ini istri kakak saya, Bu Pratama. Malam ini dia datang buat nemenin Bapak. Bu Pratama, ayo kita nari satu lagu. Maaf, tanganku tadi terpeleset. Rizky, ini kelakuan lo yang gak bener. Pak Agus Hartono klien penting yang kami jaga. Sudah hampir berhasil bujuk dia datang. Saya nggak suka bisnis dari wanita. Tidak tahu kali ini siapa pemenang desainnya. Pemenang kali ini lomba desain. Pisau salju karya Sekar Wiratama dari Pratama Corporation. Pratama menang. Keren sekali. Keren banget. Selamat banyak. Pak Henry memang tiada duanya. Bu Pratama, tadi gue yang kelewatan. Perusahaan kami tawarkan bayaran 3 kali buat kontrak. Hubungi saya kapan saja jika perlu. Oh, Pak Agus Hartono, soal kerja sama bisnis. Kita bisa bahas nanti. Silakan datang. Rizky meluk gue erat banget. Tidak takut ketahuan? Lebih baik lo tahu. Takutnya kamu kabur. Kalau lo ngomong gitu, gue jadi ngerasa. Gue terlalu sedikit tahu soal lo. Yang harus kamu tahu. Aku akan selalu melindungimu. Paham? Mbak, boleh traktir lo minum? Mas Rizky, bisnis keluarga lo yang cuma rongsokan itu emang pantas ngobrol sama gue? Kakak sepupu? Rizky dan aku bersahabat sejak kecil. Lihat aja, gue bakal ungkap identitas palsu lo. Aku hormat lo. Gue mau kasih tahu satu rahasia ke semua orang. Gue sama pewaris muda Pratama Corporation. Rizky Pratama, itu sahabat dari kecil. Mas Rizky itu? Sejak pulang, dia berubah. Minumnya kebanyakan. Menurut gue, dia sama sekali bukan Rizky Pratama. Rizky harus bertanggung jawab atas ucapannya. Bukti apa? Pak Henry Pratama pasti tahu. Kalau Rizky Pratama itu alergi kacang tanah parah banget. Tapi yang palsu itu, dia nggak bereaksi sama sekali. Kurasa rasanya aneh. Ada reaksi? Ya. Bener ini atau cuma bohongan? Iya juga. Badannya ruam, pasti ini beneran. Lo beneran alergi, ya? Tuan Muda Rizky, walaupun lo partner bisnis gue, namun di kota pelabuhan, belum ada yang berani macam-macam dengan saya, Pak Henry Pratama. Rizky, lo nggak apa-apa kan? Pak Henry, di atas ada ruang santai. Ayo ikut. Cepat yuk. Oke.
Pak Agus Hartono, sudah aman. Ayo. Aksinya cukup meyakinkan. Gue yang harus makasih, Sekar. Hari ini gue udah nyelamatin hidup lo. Sebagai gantinya, gue mau tahu lebih banyak rahasia lo. Aku penasaran sama rahasia lo. Kadang tahu terlalu banyak. Tidak selalu baik. Sebenarnya lo nggak alergi kacang. Kenapa sih pura-pura? Gue tuh alergi mangga. Tidak parah kok. Sudah makan dulu. Mau bantu oles obat? Hari ini gue udah makan mangga. Satu gigitan lagi, oke. Rizky. 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 Gimana kondisi Rizky? Udah minum obat alergi, sekarang udah baikan. Syukurlah. Kali ini lo nggak bisa lari dariku. Sayang kecil. Sudah lama aku menanti. Sekar. Tak sabar banget. Sekar. Cepetan sini. Sekar. Jangan gitu, bukan salahmu. Jangan siksa diri. Gue dari dulu udah tahu, itu Ibu Utami Pratama sama Pak Henry Pratama. Mereka yang ngebunuh mama gue. Akan kubalas dendamu. Kita punya musuh bersama. Siapa sebenarnya kamu? 12 tahun lalu, gue anak yatim piatu. Sering dibully, hampir bunuh diri. Ibumu yang bantu aku. Dia angkat aku jadi adik. Namaku Irfan Permata. Dia satu-satunya cahaya hidupku.
Aku takkan lupa. Cuma aja, belum sempat jumpa kamu kecil. Dia udah kena musibah. Irfan Permata, Cempaka Wiratama, semuanya berputar. Jadi ternyata, yang mama gue maksud soal om kecil yang seumuran itu ternyata lo. Ini gue. Selama ini, gue terus cari lo. Tenang, Cempaka. Pasti ku bantu balas dendam. Makasih ya. Dan makasih juga hari ini, udah bantu gue nemuin cewek itu, buat gantiin gue tidur sama Pak Henry Pratama. Aku gak bakal biarin dia sentuh kamu. Mau padamkan lampu? Jangan matiin lampu. Waktu gue kecil, dikurung di ruang gelap oleh Ibu Utami bertahun-tahun. Cempaka Wiratama, nyokap lo udah meninggal. Jika minum obat ini, kamu akan bisu selamanya. Cempaka Wiratama, gue benci mata lo yang mirip nyokap lo. Aku juga benci nama yang diberi ibumu. Udah jadi anak gue, harusnya nurut sama gue. Mulai sekarang, nama lo Sekar Wiratama. Iri sama keindahan, namun terjebak selamanya. Di neraka yang gak ada akhirnya ini. Sejak saat itu, gue jadi kena klaustrofobia. Gue sumpah. Mulai sekarang, gak ada yang berani nindas. Lo yakin? Cewek baik kayak kamu. Seharusnya aku menikahimu dulu. Setelah urusan dengan ibu dan anak selesai, Pak Henry. Baru giliran lo. Lihat nih siapa yang datang. Kayaknya semalam lo bikin om gue puas banget ya. Iya nih. Coba lo bisa ngomong. Pasti semalam makin rame deh. Iya, sayangnya lo bisu. Kalau enggak, suara lo teriak semalam. Mungkin enak banget suaranya. Siapa tahu bisa bikin almarhumah nyokap lo dengar. Putri. Cepat, Sekar, letakkan pisaunya. Sekar, barusan gue yang ngomong salah. Gue minta maaf sama lo. Maaf, gue salah. MAH, cepet minta maaf dong. Gue. Maaf. Cepat lepasin Putri. Cewek gak tahu diri. Hari ini gue atur keluarga. Tante. Kapan lo bisa ubah aturan keluarga Pratama? Gue anak keluarga Pratama. Anak perempuan yang udah nikah tuh kayak air yang udah dibuang. Sekar Wiratama sekarang istri ayahku. Jadi, Ibu Sekar Pratama kini pimpin keluarga Pratama. Dasar gak tahu terima kasih. Jangan lupa, siapa keluarga kandung lo? Keluarga kandung? Bokap pernah bilang, kalian gak boleh tinggal di rumah Pratama. Kau masih berani datang makan di sini? Love. Tak ada yang layak diperlakukan begitu. Ini karya pemenang lomba desain dunia, gelang salju tajam, bisa dibuat juga ya. Gelang ini punya batu hati abadi Afrika Selatan, baru keluar. Cuma ada satu di dunia. Kenapa kasih ke cewek bisu ini? Ibu Sekar Pratama memang pantas dapat yang terbaik. Gelang ini khusus buat kamu. Pakai ini, lo nggak perlu pegang bila sendiri. Bila ini cocok buat kamu. Akan bantu selesaikan masalahmu. Tempat ini berantakan dan bau murahan di mana-mana. Mari pergi, Bu Sekar.
Jangan sombong, nanti kalian kena batunya juga. Barusan, lo beneran dengar Sekar Wiratama ngomong? Iya, serius. Saya dengar Sekar Wiratama bicara. Kalau dia ada masalah, aku pasti akan ungkap semua kebohongannya. Baru beli seteko teh bagus. Ayo minum bareng. Mengapa? Itu kan teko keramik biru milik ibumu, Ibu Maya Permata. Kalau ini pecah, gak ada gantinya lagi. Selama hari ini, pegang cangkir ini tanpa jatuh. Gue bakal balikin satu set teko teh ini ke lo. Kenapa? Baru sakit segini aja udah gak kuat? Dulu nyokap lo gak selemah lo. Tahu gak? Hahaha, kasihan sekali. Andai Ibu Maya tahu, putrinya yang bisu, sekarang cuma bisa merangkak di bawah katak, seperti anjing peliharaan minta dikasihani. Gak tahu deh dia bakal gimana reaksinya. Anjing aja kau kepepet bisa lompat tembok. Lo ini bisu kok gak pernah marah sih? Minum dulu teh ini. Setelah minum, gue kembalikan alat tehnya. Ibu Utami Pratama. Ibu Maya, kok lo balik lagi? Bukannya lo udah mati? Gue balik buat cari lo. Dulu gue jelas-jelas udah nabrak mati lo. Kamu perempuan tak tahu diri, lo muncul dari neraka ya? Dengar ya, dulu gue bisa bunuh lo, hari ini gue juga bisa bunuh lo. Berani lawan gue, siap-siap mati. Stop. Apa kamu gila, Ibu Utami? Kak, lihat deh. Ibu Maya Permata balik lagi. Dia dulu jelas-jelas tertabrak mobilku sampai parah sekali. Ngomong apa? Ngawur. Rizky, tante lo lagi gak enak badan. Antar dia ke kamar agar bisa istirahat. Baik, ayah. Dasar perempuan jalang. Gue gak akan pernah maafin lo. Gue bakal hancurin lo, biar lo gak tenang di neraka. Sekar. Kamu terkejut? Dia sentuh sini. Cemburu ya? Dia perhatian banget sama kamu. Nggak kuat. Masih nyeri?
Sudah sembuh. Sedih lihat seteh warisan mama. Silakan cek. Sudah lama aku rapikan. Yang dipegang Ibu Utami Pratama itu palsu. Tidak mungkin aku biarkan barang itu jatuh ke orang lain. Makasih ya. Kamu nggak usah berterima kasih terus. Aku ke pabrik timur dulu. Nanti malam gue bawa tomat cherry buat kamu. Katanya manis banget. Coba, mana yang lebih manis dari kamu? Tunggu aku ya. Aduh, Bu Utami. Pabrik di timur roboh. Maaf, nomor yang lo hubungi sedang tidak bisa diangkat. Pertunjukan serunya sebentar lagi dimulai. Rizky, di mana kamu? Dasar anak bisu, lo berani nipu gue. Sekar Wiratama si licik itu berpura-pura bisu. Udah nipu kita. Siapa tahu apa isi pikirannya. Benar banget, Sekar itu paling jago. Pura-pura polos, gak berbahaya sama sekali om. Kali ini lo jangan gampang maafin dia. Bisa jadi lo dia mau rebut harta keluarga Pratama. Gue kasih lo 1 menit kasih gue penjelasan. Gue lagi hamil. Ini beneran. Iya. Gue hamil anak lo. Beneran hamil anak aku? Siapa yang tahu dia jujur atau cuma bohong? Banyak alat tes kehamilan palsu online. Jangan asal tuduh. Mana mungkin gue bercanda soal ini. Masih aja lo ngelawan. Kamu keterlaluan. Bapak bisa bawa saya ke rumah sakit sekarang untuk cek. Terus, memang gue bukan beneran bisu. Cuma waktu kecil, gue sempat nggak bisa ngomong. Akhirnya bisa bicara lagi, tapi malah dihina mereka. Dibilang yang buruk, dihina habis-habisan. Saat bicara, gue selalu sadar. Malah semakin menderita dan sakit. Makanya gue pilih diam aja. Maaf, gue udah bohong sama lo. Jadi begitu ya? Sekar, gak nyangka selama ini lo nahan sakit banyak karena hamil anak kita. Dulu itu udah selesai buatku. Om, kok om percaya sama omongannya dia sih? Dia cuma berpura-pura kasihan biar kamu simpati. Jangan tertipu penampilannya. Oh iya, belum ada penjelasan soal ambruknya pabrik di timur hari ini. Pabrik di timur ambruk? Pabrik di timur itu tanah baru yang aku beli. Kok bisa dibilang ambruk? Suruh semua orang Pratama Corporation keluar, tanya satu-satu. Lihat tulang keras mereka atau pisau tajamku. Sudah, Sekar. Sikapmu begini tak baik untuk bayi. Rizky sudah tiba. Kamu sebentar lagi bakal punya adik. Lo, setelah lahir, kamu harus jadi contoh baik sebagai kakak, ya. Selamat ya, Bu Henry. Hahaha, gak nyangka di usia ini aku masih dapat anak. Kabar besar yang bahagia untuk keluarga Pratama. Sekar, gue perhatiin deh.
Kamu tuh punya bakat banget soal desain perhiasan. Untuk lini desain perhiasan di bawah Pratama Corp, kamu pegang mulai sekarang, agar kamu bisa kembangkan bakatmu. Anggap ini sebagai kompensasi dari saya. Setuju? Aku gak akan kecewain kepercayaanmu. Oh iya, sedang hamil, banyak yang gak nyaman. Apa harus tetap pakai ini? Lepasin aja buat Sekar. Ayo dong. Baik tidak baik mundur. Putri, tolong sebentar ya. Kamu. Adik bantuin kakak itu udah sewajarnya. Ayo cepetan. Siapa orang tua anak ini? Dia mabuk. Aku masih sangat sadar. Saya tak pernah izinkan dia sentuh saya. Jadi malam itu lo nggak? Hanya demi anak ini? Iya, gue memang mau anak ini, agar Pak Henry Pratama percaya dan memberi gue kekuasaan. Lo, Aku ingin keluarga Pratama, serahin lini desain perhiasan ke gue. Sama kayak dulu, Permata Group direbut dari nyokap gue. aku janji bantu balas dendamu. Aku cuma percaya sama diri sendiri. Tak terduga. Lo nggak pernah percaya sama gue. Bahkan anak ini pun cuma jadi alat buat lo. Gue udah lakuin banyak hal. Mengapa kamu tak percaya? Kenapa omongan Putri Wiratama langsung bikin lo ke pabrik pinggiran timur? Di keluarga Pratama lo punya posisi dan kemampuan segitu besar. Buat gue, lo emang sekutu yang bagus. Kalau orang lain, aku juga akan begitu. Jadi menurut lo, apa perasaan itu nggak berharga? Perasaan. Tempat penuh intrik di keluarga Pratama ini. Perasaan itu nggak ada harganya. Cempaka, lo cinta sebentar aja mati? Oke, gue paham. Sekar Wiratama memang cewek tak tahu diri. Dia hamil, tapi masih suruh gue berlutut. Tetap aja muka dia, mirip sekali dengan Ibu Maya, bikin Om jadi hilang akal. MAH, menurut gue, dulu lo harusnya sekalian beresin dia sama ibunya, biar gak nyusahin kita. Sekarang dia malah jadi beban kita. Kecelakaan mobil waktu itu, hampir saja Ibu Maya Permata tidak selamat. Apa? Bagaimana dia meninggal? Ibu Maya Permata masih punya harapan hidup. Dia tertabrak parah demi menyelamatkan orang lain di mobil. Sifatnya terlalu baik hati menurutku. Kayaknya nggak bakal beruntung. Kalau ibu gue wafat demi nyelamatin lo, gue harus gimana hadapin lo? Udah malam banget. Rizky keluar dari kamar Sekar. Aku berpura-pura jadi Rizky terjebak di pabrik. Reaksi Sekar aneh sekali. Mereka pasti ada masalah. Siapa tahu anak yang dikandung Sekar bukan anak dari Om Irfan.
Hari ini gue pengen makan tomat dan plum. Baiklah, Bu. Rizky, malam ini tunggu di kamar 8817. Gue tahu lo emang gak bisa diem. Gak nyangka lo beneran gak tahu mau naik keranjang sepupu gue. Sekar, kali ini lo bakal minta ampun. Cepetan sini. Ayo jalan. Hai, ini dari wartawan Metro Pelabuhan. Ada berita besar yang mau gue bagikan ke kalian. Henry Pratama dari Pratama Corp. Istri barunya itu ternyata tidur bareng anak tirinya, Rizky Pratama. Mereka di hotel bahagia. Kabar ini pasti bikin heboh. Cepat foto, ya. Ayo. Sebentar ya. Pastikan fotonya jelas banget biar bisa masuk headline besok pagi. Tenang, santai saja. Tenang ya. Segera. Ayo cepat foto. Cepat foto, Bu. Tolong jangan foto lagi. Mama. Jangan foto. Mama, kok bisa sih? Putri, bukan seperti itu. Jangan direkam lagi, ya. Ibu Utami. Maaf. Apa hubungan Ibu? Ibu Utami, jawab sebentar. Tunggu. Jawab dulu, Bu. Jangan rekam lagi. Bu Utami. Jangan rekam. Hari ini kita di sini aja, ya? Bro ganteng. Temani ibu yang kesepian malam ini, ya. Gunakan kartu saya. Ingat, harus bisa bawa suasana. Tenang, biar kami yang urus. Bak cantik, minum sendirian tuh bosen banget ya. Ayo, kita main bareng. Kak, udah sampai kamar nih. Santai aja. Ayo, kita relax dulu. Rizky, malam ini gue tunggu di kamar 8817. Bisa jawab? Jawab ya. Jangan direkam lagi, semua keluar dulu. Ibu Utami. Puas nggak sama kerja gue? Bu Pratama? Pasti puas. Cowok dan cewek sendirian di ruangan, mending pisah. Yakin mau ngomong gitu ke gue? Kita musuhan, ya? Makasih buat hari ini. Gimana pun juga, kalau nggak ada lo, rencana hari ini nggak bakal seru banget. Satu atap sama gue bikin lo nggak nyaman, ya? Iya. Keluar ada wartawan, nggak aman. Tetap di sini, biar aku pergi. Gue beneran gak sengaja, Kak. Gue lagi gak waras. Kak, lo harus bantu gue, Blessing. Kalau masalah ini terbongkar, bagaimana Putri bisa dapat suami? Diam. Gue jijik sama lo. Baru sekarang mikirin martabat, ya? Tidur sama cowok model? Kenapa nggak pikirin nama baik keluarga Pratama? Gue sih ada satu cara. Cara apa? Masukin Ibu Utami Pratama ke rumah sakit jiwa. Apa? Bukti satu-satunya kini, kalau Ibu Utami punya gangguan jiwa, itu yang paling bisa mengurangi dampak ke Pratama Corp, bukan? Kamu memang licik. Apa semua ini ulahmu, gara-gara lo ngerjain gue? Sebenarnya apa sih maksud lo? Apa lo punya bukti kalau ini gara-gara gue? Apa gue yang maksa lo tidur sama cowok gitu? Love. Kalau ada cara lain, aku nggak akan pilih cara ini. Hasil kerja keras lo seumur hidup.
kan? Masa lo mau lihat semua rusak karena skandal begini? Masalah ini serahin aja ke lo buat bersihin. Kak, lo nggak bisa gitu sama gue. Gue kan adik kandung lo, Kak. Ibu tiri tercinta, terima kasih banyak atas semuanya. Kalau bukan pakai nama anak lo, mana mungkin gue bisa kirim lo ke RSC sendirian. Seperti masa kecil dulu, lo murung gue di ruang bawah tanah. Dasar cewek sialan, lo nggak bakal hidup tenang. Sekar Wiratama, lo jangan kebanyakan senang dulu. Jangan lupa ya dulu gue yang bikin hidup lo sengsara. Lo masih polos aja mikirnya, kakak Maya yang ninggalin lo, padahal dia udah lama meninggal. Sejak lo dikurung di ruang bawah tanah, dia udah nggak ada. Hari-hari gelap yang lo lewatin di basement itu bisa ngurung lo seumur hidup. Lo nggak akan pernah bisa lepas dari kendali gue. Jangan kira dengan ngurung gue di sini lo bisa tidur nyenyak. Pak Henry Pratama itu kakak gue. Dia cuma pura-pura aja. Gue bakal cepet keluar dari sini. Lo pikir gue nggak akan bersihin semuanya sampai tuntas? Oke, ya udah lo jangan sampai jadi kayak ibu kandung lo yang sok suci itu, sampai rela ngorbanin nyawa buat orang yang bahkan bukan keluarga sendiri. Orang baik gak pernah punya akhir yang bagus. Lo gak akan pernah bisa lepas dari genggaman gue. Hahaha Cempaka Wiratama. Kamu baik-baik? Sudah berlalu. Maksud lo apa? Ibu Utami Pratama baru saja bicara. Gue dengar kok. Ketika Kak Maya, dia melindungi gue saat kecelakaan mobil, agar nyawa gue aman. Harusnya waktu itu gue yang mati. Sikap dinginmu saat ini. Lo gak terima nyokap lo meninggal demi selamatin gue. Aku tak akan mengeluh. Andai saat itu aku mati, lo gak akan sendiri hadapi semua ini. Kamu ingin balas dendam dan tuntut keadilan buat ibumu. Mulai dari sekarang. Biar gue jadi senjata lo. Cintai aku atau tidak, aku siap ikut kamu. Bahkan kalau lo suruh gue mati buat lo, aku gak akan ragu. Jadi, tunjukin ke gue seberapa hebat lo. Ibu Utami Pratama, lo masih ingat gue nggak? Semua utangmu ke gue, sekarang harus dibayar. Apa lo nggak mati? Jangan dekati gue. Apa semua kejadian waktu itu sudah lupa? Mau nggak? Gue bantu lo inget-inget lagi? Dulu, kamu jadi wakil perusahaan klien. Kenapa malah dekat suami saya, Pak Dedi? Pak Henry Pratama. Dia yang naksir sama lo, pengen dapetin lo. Dia ingin kuasai Permata Group. Dia suruh gue curi desain kamu. Makanya waktu itu,
Permata Jewelry kena isu plagiat. Harga saham jatuh. Gue cuma mau bawa Cempaka pergi. Kenapa kalian nggak bisa lepasin? Pak Henry Pratama kendalikan kamu. Sampai main kotor di sidang hak asuh anak. Ini bukan salah gue. Cari Pak Henry Pratama kalau mau balas dendam. Lo bohong. Padahal lo yang nabrak gue sampai mati. Kenapa kamu rebut Mas Dedi dariku? Pak Henry Pratama cuma mau desain lo. Mana mungkin dia biarin lo tetap hidup. Makanya gue gaspol nabrak lo. Gue pengen hancurin muka cantik lo itu. Kalau gitu, kita masuk neraka bareng-bareng aja. Pak Dedi, lo di mana? Tolong selamatin gue, cepat. Itu Pak Henry Pratama. Pak Henry Pratama yang suruh saya. Kakak Maya, gue mohon, ampuni gue. Gue salah. Gue nggak salah. Pak Dedi duluan yang godain gue. Gue nggak salah. Saya benar. Kenyataan waktu itu memang seperti itu. Orang rumah sakit sudah pergi. Tak bisa lama di sini. Mama, bukannya Mama di rumah sakit? Kok Mama bisa ada di danau? Mama, bangun dong, Ma. Mama, bangun dong, Ma. Mama. Dendam besar udah terbalas. Nggak senang ya? Tentu bahagia. 10 tahun. Nggak pernah gue sebahagia sekarang ini. Tapi Ibu Utami Pratama cuma pion doang. Dalang sebenarnya itu Pak Henry Pratama. Semuanya masih jauh dari selesai. Apa langkah berikutnya? Lini desain Pratama Corp. Nggak percaya deh, nggak ada yang bisa bantu. Siapa yang bisa buat desain baru untuk musim depan? Tim desain ngapain? Kok lo kesini? Baru aja mama gue pergi, apa lo mau seenaknya ambil alih Pratama Corp? Bu Sekar, ngomong gitu gak benar. Saya ambil alih desain perhiasan atas instruksi Pak Henry. Ibu memang sering lupa, ya. Hanya istri muda yang naik kelas karena hamil. Setiap hari bisik manis di bantal. Beneran mikir diri lo itu hebat banget ya? Ibu Utami Pratama wafat. Emang akibat ulahnya sendiri. Semua aib yang dia lakuin dulu, lo pasti lebih tahu dari siapapun. Lo? Justru Londi, daripada bacot di sini sok jago. Mending mikir baik-baik posisi lo sendiri. Lo cuma selingkuhan yang jadi istri. Anak lo, apa hakmu buat atur-atur hidupku? Daripada lo ngelawan gue pakai mulut, pikirin cara kerja yang benar aja. Posisi lo bisa hilang kapan aja. Desain produk baru buatan saya. Rantai utama dihiasi mutiara putih Australia. Bagian lainnya dihias batu permata biru. Seperti bintang mengelilingi bulan. Cocok untuk tema festival musim gugur. Desain ini kreatif, dan cocok banget sama tema perayaan. Buat peluncuran perdana kuartal depan, memang paling pas deh. Pas banget. Solusi tepat untuk masalah mendesak kita saat ini. Iya, benar. Fikri Syahputra. Sekar Wiratama baru gabung di desain, masih banyak yang dia belum paham. Lo kan udah lama kerja di sini, tolong bantu dia ya, jaga baik-baik. Saya akan laksanakan tugas, Pak Henry. Tenang saja. Sekar Wiratama, Pak Henry Pratama, kalian bikin ibu gue sangat menderita. Gue bakal pastiin kalian bayar semua kesalahan kalian.
Siapa utak-atik laptopku? Nggak kok. Sekar, Siapa utak-atik visi gue? Cempaka, kan baru gabung di kantor. Rajinlah bangun relasi dengan rekan kerja. Mungkin terhapus tanpa sengaja. Padahal gue udah simpan baik-baik. Pasti ada yang iseng. Gue mau ke kantor pusat cek CCTV. Kita karyawan biasa nggak bisa cek CCTV. Tahu. Apakah dia punya izin? Maaf, Tuan Rizky. Ini cuma salah paham. Mulai sekarang, saya ingatkan semua di sini. Jangan coba-coba ganggu dia, nanti urusan sama gue. Jika ini terulang lagi, ingat, gue nggak cuma pecat lo. Di industri ini, lo juga nggak bakal bisa kerja lagi. Gue punya cadangan, Mbak Cempaka. Cempaka. Bangun ya. Dokter sudah kupanggil. Akhir-akhir ini gue memang sering pusing. Nggak ada tenaga. Lo akhir-akhir ini capek. Kok pintunya tiba-tiba nutup? Pintu otomatis terkunci saat listrik mati. Gue ngerasa ada sesuatu yang kayak menekan gue. Susah napas. Kamu lagi. Santai aja. Gue di sini. Bernapaslah. Tarik napas. Sudah baik kan? Dulu waktu kecil, nyokap juga nyanyiin lagu ini buat gue. Cempaka. Maaf ya. Gue tahu, minta maaf pun gak bakal dimaafin. Kalau saat itu, andai nyawa bisa ditukar, aku pasti tidak ragu. Bagaimanapun sekarang, kakak ingin kamu bahagia. Kita akan merawat anak ini sampai dewasa. Lo pasti bisa jadi ibu baik. Sama kayak kakak yang selalu sayang sama lo. Kehidupan kita kayak gini. Masih bisa jadi orang tua bahagia nggak? Selama aku di sini, aku pasti akan melindungi kalian. Rizky muda. Rizky, apakah kamu tidak punya kartu untuk semua perusahaan? Bagaimana bisa terjebak? Acara tender udah telat setengah jam. Lagi sok gaya sama gue, ya? Sedang sibuk kasih hadiah besar ke pesaing? Ini kan koleksi Snowblade kita yang dikunci di brankas. Kok bisa persis sama, ya? Bagaimana bisa sangat mirip? Fikri Syahputra memang jeli. Tapi mereka udah launching 3 hari yang lalu. Artinya, rahasia bisnis kita udah bocor. 3 hari lalu, CCTV nangkep. Ada orang masuk ruang arsip buat nyolong desain. Dan orang itu... Kenapa? Lo mau bilang orang itu Sekar, ya? 3 hari lalu kantor padam. Aku dan Sekar Wiratama terjebak di kantor. Gue sendiri saksinya. Kayaknya dalangnya bukan dia. Kalau malam itu mati lampu, rekaman CCTV ini dapat dari mana? Nyolong rahasia bisnis. Mulutnya masih ngel. Polisi sudah tahu. Data sidik jari lo. Nanti kita lihat lo mau ngeles gimana.
bawa pencuri ini pergi. Udah jelas sidik jari, kalian salah tangkap orang. Udah gila? Ibu Putri Wiratama, Anda dituduh memasukkan bukti dan memfitnah bisnis. Mohon kerjasama. Cuma lo yang bisa gantiin sidik jari. Kamu benar-benar bodoh. Tak layak jadi lawanku. Cara kayak gini, dulu Ibu Utami Pratama juga pernah pakai buat jebak nyokap gue. Di kantor Putri Wiratama, ada bukti keuntungan ilegal Pak Henry. Sedang apa? Gak ada yang terjadi. Kok? Serahin sini. Temen gue mau lahiran. Ini beliin gue temen. Anak cewek memang lebih saya suka. Anak orang lain ngapain sih lo urusin? Bagaimana cara dapatkan sidik jari Putri? Apa bukan kamu yang kirim? Gawat. Kali ini kerja keras ya, Manajer Fikri. Bantu Pak Henry Pratama mana mungkin berat, kan? Sekar dan Putri Wiratama memang sudah lama bermusuhan. Pak Henry Pratama rekrut Sekar Wiratama ke perusahaan ini. Nonton 2 hari mau bertarung, langkah cerdas banget, nih. Putri Wiratama cuma mikirin balas dendam buat ibunya. Dia kayak anjing gila, siapa aja digigit. Kalau dia berhasil ngilangin Sekar Wiratama, terus tahu kematian Ibu Utami Pratama. Sebenarnya gara-gara Bapak Henry Pratama. Tenang aja. Gak ada yang bakal percaya. Aku yang mendorong Ibu Utami Pratama ke danau. Paham. Cuma, bukti yang dulu dipegang Ibu Utami Pratama sekarang hilang. Ada di Putri Wiratama. Cari tahu buatku. Putri Wiratama kini di penjara. Pasti bakal ngebongkar banyak hal. Bantu pesan tiket ke Swiss? Ya. Aku mau ke luar negeri dulu. Bagaimana dengan Sekar Wiratama? Cewek itu terlalu pintar. Aku akan urus sendiri. Bantuin gue awasin Rizky Pratama. Tuan Muda Rizky. Siapa yang bilang? Dia pasti Tuan Muda. Gue tahu, itu Manajer Fikri Syahputra. Kita pionnya Pak Henry. Atau, dia tahu hal lainnya juga. Kenapa? Sakit lagi? Gue mungkin agak lelah. Kamu harus pikirkan anakmu juga. Di rumah gue. Biar gue bisa jaga kamu. Nutrisi kurang dan kelelahan berlebih. Lo sering pingsan akhir-akhir ini, mungkin karena obat yang rutin lo minum. Cempaka Wiratama, kalau lo minum obat bisu ini lo nggak bakal bisa ngomong lagi. Ginjalmu rusak parah karena obat ini. Segera dirawat di rumah sakit untuk transplantasi. Tidak jika? Berapa lama bisa? Mungkin bisa setahun dengan cuci darah. Tapi lo lagi hamil sekarang itu cuma bakal bikin penyakit lo makin parah, jadi lo harus ambil keputusan. Cempaka. 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 Kenapa nggak jelasin? Lo kan udah lihat sendiri. Mengapa kamu aborsi? Apa gue nggak pantas tahu?
Lo cuma teman tidur gue aja. Dari awal, lo udah tahu, kan? Cempaka Wiratama. Pernah suka gue enggak? Lo bahkan takut nanya gue pernah cinta. Jawabannya sudah jelas lama. Saya tak percaya. Rizky Pratama. Lo cuma pion balas dendam gue. Bukti untuk menjatuhkan Pak Henry sudah ada. Kenapa gue harus jaga anak yang gak seharusnya lahir? Sekar weh. Apa kamu punya hati? Pergi. Ini bukti kejahatan Pak Henry yang telah kukumpulkan. Awalnya kupikir semua ini usai. Bisa aja kamu dan anak hidup tenang. Gue terlalu polos. Jika gue tetap ingin pertahankan anak ini, Pilihanmu sekarang hanya transplantasi. ternyata Tuhan saja sudah tak ingin aku hidup lama. Iya juga sih. Orang kayak gue mana mungkin punya masa depan. Anak ini tak bisa diselamatkan. Enggak. Saya akan jaga anak ini. Ini anak gue sama Rizky. Sekar, segera siapkan operasi aborsi. Maaf ya. Mama tak tahu di kehidupan nanti. Apa masih bisa ketemu kamu lagi? Periksa gerakan terakhir Sekar. Ingin tahu apa yang terjadi? Siap. Sekar, karena kita udah punya anak, gue rasa tetap harus ada sebagian aset yang dipindahin atas nama lo. Ini apa? Aset, dong. Maksudnya apa ini? Kamu nggak tahu? Itu nama asli saya. Jadi itu sikap lo? Maksud lo? Pindahin semua aset ini ke nama gue. Saat polisi datang buat menyelidiki, gue yang harus masuk penjara gara-gara keuntungan ilegal lo? Lo pinter banget, sama kayak nyokap lo. Gue juga suka sama cewek pinter. Apalagi gue suka banget sama perasaan. Mereka nggak bisa terbang lagi. Sayapnya kayak patah. Jangan pikirkan info dari Putri Wiratama itu. Beneran valid. Gue kasih tahu ya, kalau lo berani khianatin gue, akibatnya bakal lebih parah dari mati. Demi anak, lo sekarang dilarang keluar rumah. Sampai anaknya lahir. Tak disangka Bapak Henry Pratama masih suka mengasuh anak orang lain. Sayangnya, anaknya sudah tiada. Apa? Lo udah ngapain ke gue? Kalian racunin gue bertahun-tahun. Sekarang gue juga mau lo ngerasain gimana rasanya diracunin. Dasar brengsek seseorang,
Tolong. Seseorang. Tangkap dia. Polisi segera tiba. Semua sudah bersih. Dasar pasangan gila. Anak itu. Itu anak lo. Makasih buat buktinya, sekarang kita udah impas. Lo bukan Rizky Pratama. Kasih tahu gue, anak gue ada di mana. Dulu rebut harta keluarga, buang ibu dan anak ke as. Biar mereka urus sendiri, nggak peduli. Sekarang ingat anak itu cuma karena kamu mandul. Rizky Pratama tewas. Ibunya sangat benci sama kamu. Rela kasih identitas anaknya ke gue buat balas dendam. Bersiaplah diadili. Nggak mungkin bukti. Semua bukti udah gue hapus bersih, kalian nggak punya bukti. Putri Wiratama cuma mau balas dendam buat ibunya kayak anjing gila. Siapa aja digigit. Kalau dia berhasil singkirin Cempaka Wiratama, ternyata kematian Ibu Utami akibat perbuatan Bapak Henry Pratama. Tenang aja. Takkan ada yang percaya ini. Aku yang dorong Bu Utami jatuh ke danau. Lo emang pebisnis yang gak pernah ketahuan celahnya, tapi darah dan nyawa di tangan lo. Lo bakal terjebak di neraka selamanya, gak bisa lepas. Mama, hari ini hari peringatan kematianmu. Pembalasan kita akan segera tiba. Kata Mama. Apa aku boleh menyusul Mama? Cempaka. Segalanya akan membaik kok. Sekar, cepat sekali dapat donor ginjal cocok. Kamu sangat beruntung. Boleh tahu nama pendonornya nggak? Maaf, pendonor ingin tetap anonim. Bisa kasih tahu jenis kelamin pendonor? Itu juga nggak bisa gue kasih tahu. Siapapun lo, makasih banyak. Bersiap operasi. Rizky, udah ketemu. Sekar dulu ke RS. Dokter bilang dia butuh transplantasi ginjal. Saat ini, belum dapat donor ginjal cocok. Jadi Cempaka akhirnya nggurin kandungannya. Apa instruksi Rizky? Lindungi Miss Sekar, jangan sampai dia tahu. Ini terasa sangat buruk. Kapan selesainya coba? Anda pasien ke 10000, semuanya gratis untuk Anda. Di mana alat kupas? Sudah 2 hari saya merasa lebih baik. Saya bisa turun ranjang. Ini di mana? Lo kaget nggak? Gue nggak di penjara, malah ada di sini. Gue akui, lo lebih pintar dari yang gue duga. Sayangnya, gue punya 1000 cara buat dapat penangguhan penahanan. Tidak ada bukti langsung yang mendukung. Saya terkait langsung dengan kematian Ibu Utami. Putri pun gak mau jadi saksi lagi.
Apalagi soal kematian kakak Maya. Haha, gue kasih tahu ya. Sekarang tuh negara hukum. Semua harus pakai bukti. Lo mau lawan gue pakai apa? Mau pergi? Jadi, sebenarnya lo mau ngapain? Ngapain? Kita ini suami istri. Tenang aja, gue nggak bakal bikin lo mati kesakitan kok. Mau kabur ya? Polisi segera datang. Sebaiknya jangan buat kesalahan lagi. Sinyal di sini udah diputus semua. Sudah beli tiket ke AS. Selama gue bisa lewati malam ini, siapa yang bisa atur gue? Langit tinggi, pemerintah jauh. Lo bisa bunuh gue, atau mikir Rizky Pratama bakal datang kalau nyekap gue? Hebat juga lo. Ya, dia sudah kuasai semua saham Pratama Corporation. Jadi menurutmu, satu nyawa lo bisa ditukar sama semua duit gue? Sayangnya, perhitungan lo salah fatal. Sekarang dia mungkin udah benci banget sama gue. Oke deh, kita lihat aja nanti. Aku kasih bonus ya. Dengar nggak, cantik? Pak Henry suruh kamu patuh padaku. Jangan sentuh gue. Berhenti. Minggir. Cempaka. Sini. Udah nggak apa-apa? Udah nggak apa-apa. Sudah aman. Rizky. Kenapa? Aku udah begitu ke kamu. Kamu tetap datang. Lama banget nggak ketemu. Anak pura-pura gue. Sudah dijamin bebas, malah kabur. Kayaknya lo juga udah nggak bisa mundur, kan? Panggilan ayah dari lo nggak sia-sia dong. Kalau nggak, lo juga nggak mungkin. Dari anak panti yang tak dianggap, masuk Pratama Corporation tiba-tiba, terus jadi kayak burung emas. Sayangnya, kamu malah mendonorkan ginjalmu untuk cewek itu. Kalau nggak, gue juga nggak tahu. Bukti jelas golongan darah kita beda. Bener-bener bucin banget, ya. Lo udah kasih ginjal ke dia. Dia sama sekali nggak tahu. Dia tak usah tahu. Kamu cuma mau saham Pratama, ya? Lepasin dia. Semua aku berikan padamu. Oke. Asal lo mati. Semua saham Pratama Corporation secara otomatis bakal jatuh ke tangan gue. Kalau enggak, gimana kalau kita main game aja? Ayo kita main game. Ada 6 magazin. Cuma ada 1 peluru di dalamnya. Kalian berdua gantian nembak diri sendiri 1 kali. Orang terakhir yang hidup, akan aku bebaskan keluar. Ini terakhir kalinya. Biarkan pergi. Jangan percaya, dia takkan biarkan kita pergi. Lo salah, Sekar Wiratama. Gue nggak tertarik sama nyawa lo. Orang yang hianatin gue, bakal gue bikin menderita seumur hidup. Gue mau lo lihat anak haram ini, perlahan-lahan mati di depan mata lo. Jalan. Jalan. Jangan gerak.
Lo udah ngasih 1 ginjal buat dia, tapi dia pergi gitu aja tanpa ragu. Aku nggak pernah harap balasan. Lo emang pantas mati. Lo emang pantas mati. Sekar Wiratama, lo sendirian bisa ngapain sih? Pak Henry Pratama, sekarang saham Pratama sudah habis. Dia sekarang nggak punya apa-apa. Saya kasih kalian 1 menit. Mau tetap ikut dia atau pindah ke pihak kita? Kita semua di sini dalam situasi genting. Gue bakal bagi uang ini sama rata. Masih ada kesempatan bagus. Lo, kalian mau ngapain? Saya beri 2, 3, bahkan 10 kali lipat. Bagus banget lo. Mati aja lo. Awas. Kejar. Siap. Gue anterin lo pulang. Utang gue ke lo. Lunas akhirnya. Utang lo ke gue nggak akan lunas selamanya. Jangan buang tenaga. Hidup gue ini sejak awal sudah curian. Aku sudah simpan uangmu di Swiss. Tanggal lahirmu kodenya. Mulai hidup baru aja, ya? Aku nggak mau uangmu, aku cuma mau kamu hidup. Makasih ya. Sudah ajari aku cara menyayangi orang. Polisi telah mengonfirmasi kematian Pak Henry Pratama. Surat pengalihan saham dari Rizky. Sekarang Anda memegang 90% saham Pratama Corporation. Semuanya sudah berakhir. Sudah balik. Capek banget hari ini, Pak Henry P. Kamu nggak tahu betapa sibuknya di kantor. Bau apa nih? Masakannya gosong, pesan makanan yuk. Boleh juga. Tapi, Irfan, kapan kamu balik kerja? Pura-pura mati udah keterlaluan. Gimana kalau gue bohongin lo biar dapat warisan keluarga buat gue? Lo ngomong gitu bikin gue marah. Gue beneran kira lo waktu itu. Gue baik-baik aja, tenang aja. Aku baik-baik saja. Kalau gitu, biar gue cek langsung, deh. Kapan aja, gue siap.